Ribut di masjid, caranya jangan dimarahi. Cara mendiamkan anak itu, kasih mereka reward, kasih hadiah. Yang rajin sholat ke masjid besok, kira-kira tidak batal ataupun tidak pernah bolong subuhnya sampai 40 hari. Ikut terus tiap subuh ke masjid. Nanti sekali sebulan bisa saja kita buat undian. Apa hadiahnya Pak Ustaz? Berangkat umroh biaya sendiri. Contohnya itu contohnya. Nanti kasih hadiah lagi ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara maulid ini, sebenarnya tidaknya susah-susah. Yang penting kita terus ceritakan peristiwa Rasulullah ini, mulai semenjak dia lahir sampai wafatnya, dan kemudian kita paham mana nanti yang kurang cocok sebelum kita ceritakan itu yang akan kita cocokkan ke dalam diri kita. Artinya, kalaupun nanti bahasanya sedikit kasar, Bapak Ibu amin-aminkan saja, jangan tersinggung, karena memang tujuan dari peringatan ini membuang perilaku yang tak baik supaya kita semua insya Allah baik sama dengan perilaku Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, bagaimana Rasulullah itu memperlakukan istrinya, bagaimana Rasulullah itu bergaul dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana Rasulullah itu menghargai orang lain, bagaimana Rasulullah itu menghargai tetangga, bagaimana Rasulullah itu dalam hidup kesehariannya. Itulah Bapak Ibu yang mau kita ceritakan malam hari ini. Bapak Ibu memilih kita akhlak kepada istri, atau akhlak langsung kepada sahabat, atau akhlak kepada orang-orang di sekitaran Nabi. Tinggal pilih dulu, biar kita urutkan satu persatu. Ibu pilih yang mana? Akhlak kepada akhlak antar sesama pasangan hidup dulu kita mulai, karena banyak di sini yang terpantang keluar dari jalur sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Bapak Ibu, Rasulullah itu kemalaman pulang berdakwah. Lalu kemudian Rasulullah sampai di depan pintu, maka kemudian dalam riwayat itu ada dua versi. Satu mengatakan Rasulullah mengetuk pintu itu dengan mengucapkan salam sebanyak diulang 3 kali. Dan itu menjadi adab sampai hari ini. Kalau kita bertamu ke rumah orang, ketuk pintunya, Assalamualaikum, kasih jarak sebentar. Ketuk lagi, Assalamualaikum, kasih jarak sebentar. Ketuk lagi, Assalamualaikum, kasih jarak sebentar. 3 kali yang punya rumah tak menyahut, jangan Bapak Ibu paksakan lagi goyang-goyang gerendel rumahnya atau gedor-gedor pintunya. Bisa saja yang punya rumah sedang istirahat, bisa saja yang punya rumah sedang tak mood menerima tamu, bisa saja yang punya rumah dia sedang ada pikiran yang mungkin tak bisa dia ceritakan, sibuk dan segala macam. Ini adab Bapak Ibu, adab. Kok Ustaz jelaskan supaya kita paham Bapak Ibu. Ini rata-rata kita datang ke rumah orang, weh, ada kalian di dalam? Rupanya yang datang itu yang bertamu orang Medan. Ada kalian di situ? Tidak ada salamnya, tidak ada sopan santunnya, tidak ada ucap salamnya, tak dimanggil. Weh, ada kalian di dalam? Ada orang begitu Bapak Ibu datang ke rumah kita. Yang mendengarkan maulid ini jangan lagi lakukan, karena itu bukan budaya umat Nabi Muhammad. Budaya umat Nabi Muhammad, wasiat pertama adalah afsus salam, sebarkan salam, terutama engkau hendak bertamu ke rumah orang. Itu pintunya. Assalamualaikum, tunggu sebentar. Assalamualaikum, tunggu sebentar.
Tok, assalamualaikum, tunggu sebentar. Kalau tak menyambut dari dalam ucapan salam tadi, maka Bapak Ibu tinggalkan rumah itu 2-3 jam kemudian. Kalau hajatnya sangat penting, baru datang kembali. Bisa saja yang punya rumah itu sedang sibuk. Kira-kira sejauh ini bisa dipahami atau tidak? Satu riwayat menyebutkan Nabi pulang karena sudah larut malam, maka kemudian Nabi segan dan dia ketuk pintu, sementara Aisyah sudah tertidur di dalam karena larut malam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Karena dia takut mengganggu istrinya Aisyah, dia bentangkan serbannya di depan pintu. Kemudian Rasulullah tidur Bapak Ibu di depan pintu rumahnya. Pertanyaan Ustaz, ada nggak laki ibu kalau terlambat pulang ke rumah mau dia tidur di depan pintu karena segan membangunkan ibu? Ada atau tak ada? Aku kalau udah semangat kalian jawabnya, aku hentikan ceramah ini dia. Ulang sekali lagi. Rasulullah pulang dakwah larut malam, segan dia ngetok pintu, dia bentang seapanya, serbannya di depan pintu. Tidur Rasulullah di depan pintu, padahal di dalam itu ada bininya. Maka kemudian Ustaz bertanya, ada nggak laki-laki suami ibu yang melakukan adabnya saking takutnya mengganggu tidur istirahat ibu, dia tega tidur di depan rumah ibu, katakanlah di teras. Ada begitu? Bagaimana dia lakukan? Coba ceritakan. Ini kan mumpung sama-sama hadir kita ini, dia tahu kita perilaku kita selama ini. Mana ada begitu Pak Ustaz? Jam 2 pun dia datang, padahal jelas-jelas aku tahu dia di luar itu bukannya cari duit, bukannya kerja. Mohon izin maaf, ada ibu-ibu yang dapat suaminya kecanduan main skater. Tunjuk tangan. Oh, tidak berani mereka Pak, takut dia sama Bapak. Ulang sekali lagi ya. Lakinya nongkrong di luar, main game, main skater, nongkrong, pulang jam 2 malam. Mohon maaf, kira-kira dia bangunkan ibu atau tidak? Dibangunkannya atau tidak? Rata-rata dia bukan hanya membangunkan saja. Kalau sampai ibu tak bangun-bangun, bisa orang dunia ketiga lah dunia ini tadi. Cemana dibuatnya? Digoyangnya pintu itu. Assalamualaikum, untunglah assalamualaikum. Tapi biasanya tidak akan dipakai-pakainya. Ada orang di dalam, lakukan ini, kata dia, bukalah, payah kali. Tidur aja berjauh. Rasa betul kita sama bini kita ini. Coba jawab jujur, ada yang membuat kayak gitu sama bini? Pulang malam marah-marah aja. Ada yang begitu. Tentu kita tidak akan mengaku, kan Bapak Ibu. Tapi yang mau mengakui itu kan ibu-ibu. Kebanyakan dia. Ibu-ibu, ada yang kalau pulang lakinya malam, kerja lakinya marah-marah saja. Ada atau tak ada? Ada. Yang mana orangnya? Tunjuk tangan. Kalau ibu tunjuk tangan, dia abang tuh tahu. Oh, iya ya, orangnya, pikirnya, itu maksud Ustaz. Ada atau tak ada? Nah, ini begitu menjelang subuh, Aisyah sadar. Kenapa Rasulullah tak ada di tempat tidur ini? Biasanya kan Rasulullah ada di sampingku. Berputar-putar dia di rumahnya biarpun kecil, dia cari-cari Rasulullah tidak nampak. Biasanya Nabi sudah qiyamul lail kok gak nampak. Kemudian dia buka pintunya, Allahu Akbar. Sesoleh suami itu, rupanya semulia suami itu, dia tidur di hadapan pintu. Kemudian Aisyah datang menghampiri Rasulullah, dia peluk Rasulullah. Tak ada sepatah kata yang keluar, bergetar bibir Aisyah, menetes air matanya. Dia peluk Rasulullah. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah tidur di sini? Kata Rasulullah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa Rasul pulang tadi malam tak bangunkan saya? Jawaban Nabi yang pertama, tersenyum Rasulullah.
saya tahu wahai istriku, pekerjaan rumah ini jauh lebih berat dibandingkan dengan tugasku di luar sana, beban yang diterima mengajak orang melakukan kebaikan ini. Kira-kira kalau kita urutkan malam hari ini, mana ibu lebih capek, ibu atau bapak? Kita ngaji maulid ini harus jelas-jelas ini. Mana lebih capek, istri atau suami? Kalian jawab istri. Kalau jawaban bapak-bapak, mana pak lebih capek, laki-laki atau perempuan? Mereka jawab sebagian perempuan, Ustaz. Itu laki-laki soleh mengakui itu. Saya saja sebagai ustaz, biasa saya bangun 4:30. Ku perhatikan